Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah menjadi sangat urgent atau penting bagi seorang hamba. Karena yang akan kita kenali ini adalah pencipta semesta alam yang telah menguasai manusia dan menyiapkan untuknya segala kebutuhan di langit dan di bumi. Menciptakan malaikat penjaga yang selalu setia menjalankan tugas melindungi manusia, menciptakan hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk lain yang semuanya ditundukkan untuk manusia, serta yang mendengar pengaduan hambanya saat ia menghadapi kesulitan, lalu menyelesaikan persoalannya dengan arif dan bijaksana. Zat seperti itulah yang menjadi tema sentral dalam pembahasan ini. Ikuti kajian rutin kitab Rasmul Bayan, channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah, serta jangan lupa subscribe dan share channel ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khasanah ilmu kita, serta sekaligus menjadi ladang amalan baik yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis salim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, ya. Dan tentunya nikmat kesempatan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam mana senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelajar lisannya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita yakin betul, kita sadar betul, ya, kita meyakini bahwasanya pada majelis seperti ini Allah utus malaikat untuk menyaksikan keberadaan kita, untuk mempersaksikan keseriusan kita, sekaligus menunggu doa-doa kita untuk diaminkan. Untuk itu kita mohon Allah SWT, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya kita juga doakan saudara kita, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah. Ya, kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kesembuhan bagi yang sakit. Amin. Ya, Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan kemudahan segala urusannya buat Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan. Amin. Dan tentunya kita juga doakan saudara kita yang khususnya sekitar masjid ini, ya, semoga Allah ringankan kakinya, Allah gerakkan hatinya untuk senantiasa bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Amin. Bapak Ibu yang Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih melanjutkan ma'rifatullah
dengan sebab ahamiyah ma'rifatullah, urgensi atau pentingnya mengenal Allah gitu ya. Sebagaimana kita pahami kemarin bahwa ma'rifatullah atau mengenal Allah adalah hal utama yang harus disempurnakan oleh seorang muslim gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya pada surat ke-7 ayat ke-172 ya, kemarin telah kita bahas bahwa sesungguhnya ruh yang ditiupkan pada diri kita semua itu telah dipersaksikan Allah dengan satu kalimat alastu birabbikum ya. Benarkah aku ini Rabbmu? Maka ruh semua menjawab bala, benar ya Allah, syahid dan kami semua bersaksi. Sehingga pada kesempatan malam ini kita nanti akan fokus pada pembahasan ini ya, yakni Allah sebagai Rabb kita, Rabbul Alamin ya. Kalau ini kita bisa dapatkan pemahaman ini, maka kita akan masuk pada fitrah yang sesungguhnya. Karena fitrah ya, maka Rasulullah sabdakan dalam hadis beliau, kullu mauludin yuladu ala fitrah ya. Setiap bayi yang lahir adalah fitrah. Kenapa? Karena telah ditiupkan ruh yang sifatnya fitrah atau suci. Maka saat kita mengenal Allah sebagai Rabb kita, Rabbul Alamin ya, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memenuhi seluruh kebutuhan kita, sehingga sikap kita akan benar, maka saat itulah kita memiliki pribadi yang fitrah yang suci. Amin. Bapak Ibu yang Allah, sehingga disebutkan dalam kitab ini bahwa ahamiyatu ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah ya, itu ada satu riwayat yang menyatakan bahwasanya hal pertama yang harus dilaksanakan dalam agama Islam ini atau dalam beragama yakni mengenal Allah. Awwaludin ma'rifatullah. Yang pertama kali dalam beragama adalah mengenal Allah. Sehingga nonsen, bohong, tidak mungkin gitu ya. Kita akan mencintai Allah, kita akan tunduk sama Allah, kita akan mencintai Allah manakala kita tidak mengenal Allah. Ini ya kata kuncinya ya. Sehingga dengan mengenal Allah, kita akan mengenal diri kita dan siapakah kita ya. Bapak Ibu Allah, terkait dengan ini semua, mungkin saya coba mengacu pada sebuah hadis Rasulullah ya. Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi gitu ya. Rasulullah bersabda dari Allah SWT, Allah berfirman gitu ya. Yani innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan atau berbuat ihsan ala kulli syai', atas segala sesuatu. Pertanyaannya, kenapa Allah memerintahkan kita, bahkan mewajibkan kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik atas semua perilaku kita gitu ya. Maka tentunya ini kita bisa perhatikan yang pertama, betapa Allah maha baik sama kita, atau dengan kata lain ihsanullah gitu ya. Coba yang kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-29 misalnya ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'an. Ya, dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk semuanya gitu ya, semuanya. Tsumma stawa ilas sama, kemudian dia Allah itu menuju kepada langit. Fasawwahna sab'a samawat ya, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menciptakan segala di alam ini ya, di bumi ini, itu semua adalah untuk kita sebagai manusia. Ya, mungkin kemarin salat kita Islam sempat kita bahas ya, misal kebutuhan oksigen gitu ya. Ini ya contohnya ya. Itu ternyata ada sebuah riset yang menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu memerlukan oksigen 2.880 liter oksigen itu per hari. Ya. Dan nitrogen itu 11.376 liter nitrogen per hari. Jangan bayangkan. Jadi sehingga kita bisa bayangkan seandainya ini harus dibeli untuk pemenuhan oksigen dan nitrogen tadi misalnya ya, maka manusia harus mengeluarkan uang sebesar 185 juta per hari per orang. Ini salah lagi per hari per orang. Sehingga jika dikalikan 1 bulan saja ya, kali 30 hari, maka kita harus menyediakan per orang 5,5 miliar. Jadi nggak bisa bayangkan saat kita menjadi seorang bapak ya, punya istri, punya anak 2 saja gitu ya. Berarti per bulan kita harus menyediakan 5,5 kali 4 gitu ya. Maaf, ya kali 4 ya, kali 4 ya. Berarti kurang lebih berapa? 22 miliar gitu. Itu per bulan gitu ya. Setahun berapa katanya? 10 tahun berapa? Insyaallah. Itu menunjukkan baru satu sisi saja
itu Allah begitu maha cintanya, maha baiknya sama kita. Gitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu tidak cukup itu. Kemudian tumastawa ila sama. Kemudian Allah menuju ke langit untuk menyempurnakan itu semua. Dengan cara apa? Allah turunkan hujan. Ya, dengan turunnya hujan ini akhirnya muncullah beberapa kebutuhan manusia, ya tumbuhan, ya hewan dan sebagainya lah, itu semua muncul dari tersebut ini. Dan wallahu a'lam wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu apa yang kita lakukan. Sehingga Bapak Ibu Allah, saat kita memahami ini, ya, saat kita memahami ini, maka tentunya muncullah orang-orang beriman, ya. Jadi orang beriman itu dia akan senantiasa menyadari betul bahwa ada muraqabatullah, ada persaksian Allah. Allah yang senantiasa menyaksikan kita. Ya. Jadi muraqabatullah ini harus kita yakini betul, ya. Sebagaimana Allah juga firmankan dalam surat Qaf, ya, ayat ke-16-18 misalnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Ya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan di antara dirinya. Jadi betapa Allah itu mengetahui, ya, yang dibisikkan atau yang mau dikeluarkan dalam hati itu Allah Maha tahu. Gitu ya. Kemudian wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Gitu ya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Gila. Yatalaqqal mutalaqiyani anil yamin, gitu ya. Ingatlah ketika ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Anil yamin wa anil shimal qa'idun, ya. Mayal fitu min qauli illa ladaihi raqibun atid, ya. Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Termasuk saat ini, Bapak Ibu. Termasuk saat ini. Jadi jenengan sudah rawu di majelis ilmu ini baik. Maka malaikat raqib sudah mencatat suatu kebaikan. Jangan sampai nanti kita sudah di waktu yang baik, di tempat yang baik, ya, kemudian kita melakukan kesalahan-kesalahan atau ketidakbaikan sehingga malaikat atid ikut mencatatnya. Jangan, ya. Kita jaga betul, ya. Baik, ya. Baik, ya Bapak Ibu yang Allah, itulah yang tentunya harus kita sadari, ya. Ini merupakan apa yang kita dapatkan terkait dengan ma'rifatullah. Ya, kita mengenal Allah, bahwa Allah itu ihsanullah, Allah Maha baik sama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya dengan apa yang disampaikan tadi, ya, dengan mengenal Allah kita akan mendapatkan banyak keuntungan di dunia dan di akhirat. Ya, tadi kita tahu persis betapa Allah sebagai Rabb kita itu benar-benar memelihara kita, memenuhi seluruh kebutuhan kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sangat perlu kita mengenal Allah. Sangat perlu kita mengenal Allah. Dengan satu harapan nanti kita tidak salah untuk bersikap dan memahami Allah, gitu ya. Selain itu perlunya mengenal Allah karena begitu banyak dalil yang terhampar di sekitar kita yang tidak mungkin dinafikan baik secara akal maupun dengan berbagai pendekatan ilmu pengetahuan. Gitu, gitu. Jadi tidak jauh-jauh Bapak Ibu Allah, saat jenengan melemparkan sesuatu ke atasnya kemudian jatuh, yang kita kenal dengan istilah gravitasi, gitu ya. Ya bisa kita bayangkan, gitu ya. Jadi kalau misal itu gravitasinya tidak 9,8 misalnya, begitu kita akan melayang seperti di bulan, gitu ya, sehingga butuh pemberat, gitu, misalnya, gitu ya. Atau mungkin kayak gravitasinya itu lebih dari 9,8, 10 saja misalnya. Oh, betapa beratnya kaki kita melangkah, gitu ya. Ini betapa indahnya Allah, betapa maha baiknya Allah sama kita. Belum yang lain gitu, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian apabila Al-Quran menggunakan sighah amar, itu perintah, kan, berarti fa'lam, katakanlah misal di surat ke-47, ya, fa'lam, maka ketahuilah. Ini satu fi'il amar, ya, fi'il amar atau sighah amar, ya, perintah. Maka ini menjadi wajib bagi kita perintah tersebut.
Artinya dengan kata lain, mengetahui atau mengenal Allah atau ma'rifatullah adalah wajib. Ngerti ya? Jadi kalaupun kita sudah abai, ya, abai itu tidak memperhatikan ini, berarti kita mengabaikan sesuatu kewajiban. Dan wajib itu Bapak Ibu secara fikih kita semua paham, ya, jika kita tinggalkan itu dosa. Dosa itu para orang-orang kafir itu kok nggak peduli, ya biarin, mereka nggak peduli. Nanti kita akan bahas ya. Ya, karena mereka udah diabaikan oleh Allah, udah dianggap oleh Allah. Ya, baik. Bapak Ibu yang Allah, sehingga kemarin telah kita bahas pula di dalam surat Ali Imran ayat ke-18 ya, yang artinya Allah menyatakan bahwa sanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Allah telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang tiada berhak disembah selain Dia, kecuali Dia saja. Dan Allah lah yang menegakkan keadilan. Setelah itu Bapak Ibu Allah, para malaikat dan orang-orang yang berilmu, dalam hal ini para nabi, para rasul, para ulama ya, para siddiqin ya, itu semua mengatakan hal yang sama. Mereka menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah setelah mendapatkan wahyu ini ya, surat Ali Imran ayat ke-18 ini, kemudian beliau mengucapkan atau bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ya. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai dengan Zubair bahwa Rasulullah ketika membaca ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat ke-18 ini, yang isinya Allah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Dia, demikian para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah bersabda, saya mempersaksikan ya ya, dan saya mendengar beliau mengatakan, ya Tuhanku, aku juga mempersaksikan akan dirimu. Sallallahu alaihi Rasulullah ya. Sehingga ini harus kita contoh ya, apalagi besok mau Maulid Nabi ya. Jadi kalau Rasulullah mendengar ayat ini langsung belum mempersaksikan kayak itu, maka kita juga harus mempersaksikan bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan kita. Bapak Ibu yang Allah, sedangkan orang-orang kafir lah ini ya, kita coba bahas ya. Di dalam surat Al-Hajj ya, surat ke-22 ayat ke-72 73, Allah ingatkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, kaitannya dengan ma'rifatullah. Wa idza tusla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Jadi dan apabila dibacakan di hadapan mereka orang-orang kafir ayat-ayat kami yang terang ini, niscaya mereka kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang kafir ini. Ya, yakaduna yastuna billadzina yatslu alaihim ayatina. Gitu ya. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Qul afaunabbiukum bisyarrim min dzalikum. Ya, katakanlah, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu? Apa itu? An-nar, yaitu neraka. Jelas ya, jadi orang kafir seperti ini. Ya. Wa'adahallahu ladzina kafaru wa bi'sal masyir, gitu ya. Allah telah mengancamnya kepada orang-orang kafir tersebut, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini surat ke-72-nya. Kemudian surat 73-nya, ya ayyuhan nas dzuriba matal fastami'ulah. Ya. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la istama'ullah. Ya, jadi apa? Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Wa in taslubuhu dzubabal sayun la yastanqimna minhu. Adhafat thalibu wal madlub, gitu ya. Ya, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, jangan kan ya, mereka tiada mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Leres nggak? Jadi misal ada kita lagi makan sesuatu, ada yang jatuh gitu ya,
tentunya sebesar yang lalat bisa membawa air, kemudian dibawa sama lalat, kita nggak mungkin bisa ngejarnya. Ya, betapa indah Allah berikan satu gambaran gitu ya. Amat lemahlah yang menyembah dan lemah pula lah yang disembah. Ini orang-orang kafir. Jadi Bapak Allah, kemudian diperkuat lagi dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zur'ah ya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, Allah telah berfirman, ini berarti hadis qudsi ya, tiada yang lebih zalim selain orang yang berusaha menciptakan makhluk seperti ciptaanku. Hendaklah dia menciptakan sebiji jagung atau sebiji gandum misalnya. Ini hadis Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di surat ke-39 ayat 67 misal tuh ya, dan mereka tidak mengagungkan Allah. Ini lagi-lagi orang-orang kafir. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya ada di genggaman Allah. Ya, pada hari kiamat nanti. Dan langit digulung dengan tangan kanannya Allah. Maha suci Allah ya, dan maha tinggi dari Dia Allah dari apa yang mereka persekutukan. Anehnya Bapak Ibu, di hadis berikutnya gitu ya, ini Rasulullah sempat ketemu dengan seorang pendeta. Pendeta yang benar ya, pendeta yang benar berarti mereka dulu baca Injil beneran gitu, bukan Injil yang sekarang gitu ya. Nah, ini penting ya. Yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata salah seorang pendeta menghadap Rasulullah. Jadi mensikapi yang di atas tadi ya. Ada salah seorang pendeta yang menghadap pada Rasulullah, kemudian mereka berkata, wahai Muhammad, ya karena pendeta ya, belum masuk Islam maka bahasanya manggil namanya, wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah mendapatkan informasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dengan satu jari. Ini di kitab Injil ya, berarti ada. Bumi dengan satu jari, pohon-pohon dengan satu jari, air dan tanah dengan satu jari. Nah, ini penting kita pahami. Dan semua makhluk yang lainnya itu dengan satu jari. Ini orang pendeta ya, itu menyampaikan kepada Rasulullah apa yang dia dengar, apa yang dia baca di Injil. Ya, kemudian dia berfirman, Allah berfirman ya, akulah penguasa. Jadi pendeta tadi menyebutkan bahwasanya wahai Muhammad ya, sesungguhnya kami telah mendapatkan informasi bahwa Allah itu telah menciptakan langit dengan satu jari, bumi dengan satu jari, menciptakan pohon-pohon dengan satu jari gitu ya, menciptakan air dan tanah dengan satu jari, dan semua makhluk yang lainnya dengan satu jari. Kemudian Allah berfirman, akulah penguasa. Ini pertanyaan orang pendeta kepada Rasulullah ya. Yang berarti kan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka Rasulullah tertawa. Rasulullah tersenyum, Rasulullah tersawa ya dengan pertanyaan pendeta tadi, sehingga gigi taring beliau tampak gitu ya, senyumnya. Untuk apa? Untuk membenarkan perkataan pendeta tersebut. Jadi beliau membenarkan perkataan pendeta tersebut. Kemudian Rasulullah membacakan ayat dengan satu kalimat ya, ayat yang di atas tadi, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat nanti. Ini sebenarnya kalau makanya kita ketemu ya orang teman-teman kita yang dulunya non muslim, belajar di kitabnya yang benar gitu ya, kemudian mencoba belajar pada Al-Quran, ada match, benar-benar nyambung lah ya. Jadi baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga ahamiyatul ma'rifatullah tadi, atau pentingnya atau urgensi mengenal Allah ini nanti kita jumpai dengan tiga cara ya. Yang pertama yang sebagai tema utama maudhu'nya, yang bagaimana Allah sebagai Rabbul Alamin. Jadi kalau kita bicara Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, maka fokus yang pertama adalah Allah sebagai Rabbul Alamin. Kenapa? Karena dengan Allah sebagai Rabbul Alamin ini akan menjadikan kita kembali kepada fitrah kita. Karena sesuai dengan pertanyaan Allah, alastu birabbikum, ya, menggunakan kalimat Rabb. Benarkah aku ini Rabbmu? Benarkah ini adalah Rabbmu? Kita harus menjawab qalu bala, betul, syahidna, dan kita semua bersaksi. Baik. Kemudian yang kedua nanti untuk memahami Allah, pentingnya memahami Allah nanti kita akan kuatkan dengan dalil. Kuatu dalil ya.
baik dalil nakli, berarti nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah ya, kemudian dalil akli ya, kita jumpai betapa di surat An-Naba ya, amma yatasalun gitu ya, itu sehingga nanti akan dijumpakan bahwasanya Allah telah menghamparkan bumi ini, Allah telah menancapkan gunung ya, Allah telah menjadikan berpasang-pasangan zawaj gitu ya, Allah menjadikan malam sebagai selimut, siang sebagai tempat kerja dan sebagainya. Ya, insyaallah termasuk surat Yasin misalnya. Jadi itu syamsu ya, Allah menjadikan matahari itu dia berputar pada tempatnya, pada porosnya, kemudian bulan itu dia pada jalurnya dan sebagainya. Ya, setelah diriset diteliti itu menjadi dalil-dalil akli kita. Dan ternyata yang ketiga nanti untuk menguatkan itu ada dalil-dalil fitri. Ya, kita ternyata Bapak Ibu Allah, hidup kita ini tidak hanya sekedar butuh makan, harta, ya. Kita mungkin sudah punya rumah mewah misalnya, mobil mewah dan sebagainya. Ternyata ada yang namanya sakinah, ketentraman juga kita butuhkan. Dengan apa? Ternyata dengan pernikahan misal itu ya. Dengan apa? Dengan cinta pada anak cucu kita misalnya. Itu kita butuhkan. Itu fitrah Bapak Ibu ya. Itu dalil fitrah yang akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang ya. Kemudian Bapak Ibu Allah, samrahnya atau buahnya nanti ada ziyadatul iman wa taqwa, akan tambahnya keimanan dan ketakwaan kita. Dengan apa? Nanti kita akan menjadikan pribadi kita pribadi yang hurriyah, yang merdeka ya. Kenapa? Karena yang melingkupi kita, yang mengekang kita hanya Allah saja, bukan, tidak ada yang lain. Ya, kalaupun kita sempat ada di satu komunitas atau satu lembaga, institusi yang mengharuskan mengikuti itu semua, lagi-lagi itu karena Allah. Ya, kemudian nanti yang kita dapatkan adalah tumainah atau ketenangan. Yang kita dapatkan juga nanti adalah barokah, yang keberkahan, ziyadatul khair. Yang kita dapatkan apa? Nanti ada hayatut thayyibah, hidup yang mulia. Yang kita dapatkan apa? Nanti al-jannah, surga. Dan lebih penting lagi adalah mardhatillah, karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu Allah, maka tentunya kita sekarang fokus pada al-maudhu ya. Jadi ya ini kita jadikan Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kitab ini disebutkan bahwa fokus pembahasan ma'rifatullah. Ya, fokus pembahasan ma'rifatullah adalah berbicara pada tiga hal kemarin, Rabb, Malik dan Ilah. Ya, kata Rabb itu dalam Al-Quran berarti Allah sebagai pencipta sekaligus pemelihara kita. Kemudian kata Malik itu Allah sebagai pemilik dan penguasa kita. Sedangkan kata Ilah itu mengandung arti bahwa Allah lah yang paling kita cintai, Allah lah yang paling kita takuti, dan Allah yang sumber pengharapan. Bapak Ibu Allah, kemarin di majelis yang lain itu sempat ada pertanyaan, ya Ustaz, ternyata kita diminta cinta sama Allah, tapi juga diminta takut sama Allah. Itu mana yang lebih didahulukan katanya? Subhanallah, Bapak Ibu, akhirnya saya sampaikan maksudnya itu sama-sama gitu. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya kemarin dibahas di materi yang sebelumnya, materi mana saja, ya, bahwa sesungguhnya saat kita beribadah pada Allah, hambaan kita pada Allah itu melingkupi tiga hal. Masih bersama hubbun, khaufun, roja. Karena itu ya. Hubbun berarti kita lakukan semua karena cinta kita sama Allah SWT. Di saat yang sama kita adalah khauf, ada rasa takut jangan-jangan nanti ibadah kita tidak diterima, maka kita laksanakan dengan yang sesempurna mungkin. Ya, bedanya, non saya kemarin sempat kita bahas ya, bedanya kalau takut pada makhluk, sesama makhluk kita cenderung sembunyi. Takut pada harimau kita sembunyi. Takut pada mungkin gendruwo atau hantu kita menghindari atau gimana semuanya. Tapi kalau takut sama Allah justru kita mendekat, gitu ya. Ini harus kita perhatikan. Dengan cara apa? Kita berusaha memberikan yang terbaik untuk Allah. Namanya takut, al-khauf. Ya, di saat yang sama juga roja. Kita berharap atau mengharap akan pemberian Allah. Maka Bapak Allah, hubbun khaufun rojak ini merupakan implikasi atau amalan terkait dengan Allah sebagai ilah kita. Maka kan saat kita bicara asyhadu an la ilaha illallah, maka di situ kita telah bersaksi bahwa sesungguhnya yang paling kita takuti adalah Allah. Yang paling kita cintai adalah Allah.
yang paling kita harapkan pertolongan dan sebagainya adalah Allah. Oke, baik. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, kemudian dilanjutkan, namun demikian Bapak Ibu, fokus yang didahulukan untuk difahami adalah Allah sebagai Rabb. Ya, Allah sebagai Rabb. Ini menjadi fokus awal pembahasan kita terkait dengan ma'rifatullah. Kenapa? Karena jika kita menguasai dan menghayati keseluruhan tema ini, ya, Allah sebagai Rabb tadi, artinya kita telah mampu menghayati makna ketuhanan yang sebenarnya. Ya. Kaitannya apa? Kaitannya tadi dengan pertanyaan Allah subhanahu benarkah ini Tuhanmu, betul gitu ya. Bala, sahidnya dengan kami semua bersaksi. Ya. Dengan mengenal Allah sebagai Rabb, maka individu kita akan kembali kepada fitrahnya yang mengakui Allah sebagai Rabb. Jadi sebelum ditiupkan itu sudah ada persaksian kayak gitu, maka tentunya dengan demikian berikutnya akan mudah memahami Allah sebagai Malik maupun sebagai Ilah. Ada yang perlu didiskusikan? Monggo. Belum. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita coba lihat beberapa ayat Al-Quran ya, yang menyatakan Allah sebagai Rabb kita. Yang pertama surat ke-13, surat Ar-Ra'd ya, ayat ke-16 misalnya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, di surat ayat 16. Qul man rabbus samawati wal ard. Katakanlah siapa Rabb langit dan bumi. Maka kul jawabnya adalah Allah. Qulillah Allah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Ya. Maka katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindung atau wali dari selain Allah? Gitu ya. Padahal mereka tidak mendapatkan manfaat dan tidak pula kemudaratan bagi mereka diri mereka sendiri. Ya. Qul hal yastawil a'ma wal basyir am hal tastawi dhulumat wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha khalqu alaihim. Okay. Jadi katakanlah ya, adakah sama orang buta dan orang yang melihat gitu ya? Ataukah samakah gelap gulita dengan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan tadi serupa menurut pandangan mereka? Qulillahu khaliqa kulli syai'in wa huwa wahidul qahhar. Ya, katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Soal ini dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ya, surat 13 ayat ke-16 ya, untuk mengatakan bahwa Allah adalah Rabb alam. Jadi dengan satu pertanyaan, Qul man rabbus samawati, ya, kata-kata siapakah Rabb langit dan bumi? Dan ternyata jawabannya Allah. Qulillah Allah ya. Baik, coba kita perhatikan lagi di surat Al-An'am misalnya, ayat ke-12 misalnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ini pertanyaan lagi, "Qul liman ma fis samawati wal ard." Katakanlah kepunyaan siapakah apa yang di langit dan yang di bumi? Ini pertanyaan Allah ya. "Qul liman ma fis samawati wal ard." Maka jawabnya, "Qul lillah." Katakanlah Allah yang memiliki itu semua. Ya. Kata ba'ala nafsihi rahmah la yasma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi, gitu ya. Jadi katakanlah dialah yang menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat nanti dan tidak ada keraguan terhadapnya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ya, orang-orang yang merugikan dirinya maka mereka tidak beriman. Dia tadi sudah pertama katakan siapa Rabb langit dan bumi, jawabnya Allah. Yang berikut lagi gitu ya, siapa yang memiliki langit dan bumi? Allah. Ya. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, setelah Allah menciptakan makhluk, ya, kemudian menulis sebuah pernyataan
di sisinya di atas arsy. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Jadi sehingga Allah kembali lagi bersyukurlah kita ada di majelis ilmu seperti ini, gitu ya. Karena begitu kita ada di majelis ilmu seperti ini, Rasulullah bersabda, Allah ghasyiatur rahmah. Ghasyiyah itu menurut saya wujud Bapak Ibu, bukan sekedar ngasih, tapi kayak hujan deras gitu loh ya. Rahmah yang diberikan. Dan surga itu Bapak Ibu, itu yang kita dapatkan dengan rahmatnya, karena rahmatnya Allah. Ya, dikisahkan sering kita dengar ya, ada seorang hamba yang hidup di satu kehidupan yang banyak kemaksiatannya, maka dia mohon pada Allah, ya Allah, ini maksiatnya banyak banget, saya nggak kuat gitu ya. Tolong tempatkan saya di satu tempat gitu ya, yang tidak ada maksiatnya sekali. Jadi dia hijrah meninggalkan tempatnya tadi, naik kapal, kemudian kapalnya pecah, hancur, dia terdampar di satu pulau. Dan di pulau itu dia hidup sendiri. Mungkin nggak bawa HP juga kan, sehingga nggak ada akses gitu ya. Jadi pokoknya hidup sendiri nggak apa. Setelah doanya dikabulkan Allah, mohon lagi, ya Allah, saya udah di sini nggak ada akses kemana-mana gitu ya. Pokoknya maka tolong penuhi seluruh kebutuhan saya. Dipenuhi Allah, jadi subur tempatnya. Maka saya akan beribadah kepada Allah. Maka dia beribadah. Kemudian dia minta juga diberikan umur panjang, sehingga dikisahkan satu umurnya ada yang mengatakan 800, ada sampai 1000 tahun gitu ya. Itu diisi hanya untuk beribadah pada Allah saja, tanpa maksiat, karena nggak mungkin bisa bermaksiat. Mau berzina nggak ada lawan jenis gitu ya. Mau ini pokoknya ini cuma beribadah saja. Dan permohonan terakhirnya adalah dia ingin dimatikan dalam kondisi sujud. Allah penuhi. Dia bisa bayangkan dia hidup hampir 1000 tahun beribadah saja tanpa bermaksiat, mati dalam kondisi sujud. Ya. Kemudian ternyata begitu nanti di yaumil hisab itu diperintahkan Allah, wahai hambaku, masuklah kamu ke surga karena rahmatku. Dia menolak, nggak mau, ya Allah gitu ya. Saya ingin masuk surga karena amalanku, karena dia yakin dengan amalnya. Dan Allah Maha Adil, oke, baik gitu ya. Coba kumpulkan seluruh amalanmu, sholatmu, mungkin puasamu ya, termasuk qiyamul lail dan sebagainya, dikumpulkan semua selama 1000 tahun ya, atau dikurangi ya, beberapa tahun, nah 900 tahun misalnya. Kemudian mati dalam kondisi sujud tadi, itu ditimbang dengan 2 mata saja udah imbang. Saya belum nagih telinga yang aku beri, saya belum nagih makan yang aku beri gitu, dan sebagainya. Dia langsung astagfirullah, ya Allah, saya mohon ampun padamu, saya akan masuk surga karena rahmatmu. Ya, sallallahu ya. Sehingga Bapak Allah, maka Rasulullah meriwayatkan dalam sebuah hadits qudsi bahwasanya Allah menciptakan makhluk, menulis sebuah pernyataan di atas arsy-Nya bahwa rahmat Allah masih mengalahkan kemurkaanku. Sehingga jangan pernah kita berputus asa, walaupun kita melakukan satu kesalahan sebesar apapun, datang pada Allah, Allah akan memberikan rahmatnya. Dan jangan pernah kita meninggalkan majelis ilmu seperti ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-An'am juga ayat ke-19 gitu ya. Dia juga Allah ingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu pertanyaan, qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Ya, jadi kata-kata siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Ya, katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksikannya? Jawabnya apa? Allah. Qulillah, Allah yang lebih kuat persaksiannya. Gitu ya. Syahidun baini wa bainakum. Ya, dia menjadikan saksi antara aku dan kamu. Wa uhiya ilayya hudal Qur'an li'undzirakum bihi wa man balagh. Ya. Dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur'an kepadanya. Gitu ya. Innakum la tasyhadu annal ma'allahi alihah ukhra. Qul lasyhadu qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um minal musyrikeen mimma tusyrikun gitu ya. Jadi apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang lain di samping Allah? Katakanlah aku tidak mengakui gitu ya. Katakanlah sesungguhnya dia yang adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku terlepas diri
dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Maka ini kita juga bacakan di dalam iftitah kita ya. Wajjahtu wajha lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika wa ana minal muslimin. Gini ya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kita sampai dengan kita mampu mengenal Allah dengan betul, sehingga nanti kita akan bisa kembali kepada fitrah yang sesungguhnya, dan nanti akan kembali kepada rumah kita sesungguhnya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa bi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila sunnatinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.